Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Baik? Luar biasa ya. Semangat semuanya ya. Gimana tadi perjalanannya ke sini Bapak Ibu? Lancar juga ya? Alhamdulillah lancar. Baik, tentunya sebelum nanti saya mulai, saya ada pantun pembuka. Nah, karena kita ada di Sleman, ada di Yogyakarta, boleh nanti diganti. Kalau semua biasanya kita bilangnya cakep, kita ganti dengan saya. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Baik. Oke, kita coba Bapak Ibu ya. Daun salam, daun kenangan. Semoga yang jawab salam lancar rezekinya. Boleh satu lagi ya? Daun salam ada di Monas. Semoga yang jawab salam hutannya lunas. Insya Allah udah semuanya ya Bapak Ibu ya. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu jalan-jalan ke Yogyakarta sambil beli bakpia. Sekali lagi saya bertanya, Bapak Ibu gimana kabarnya? Saya luar biasa. Tentunya Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih sekali kedatangannya. Ini untuk seluruh dari Kapanewon se-Kabupaten Sleman, Sugeng Rawo, Bapak Ibu. Dan kemudian juga sudah ada Lurah se-Kabupaten Sleman, Sugeng Rawo, Bapak Ibu semuanya. Dan juga di tengah-tengah kita juga sudah ada Direktur Bunkal dan juga tentunya Bunkalma. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu semuanya. Dan juga tentunya sudah ada dari Forkom KDMP Kabupaten Sleman. Terima kasih dan tentunya seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang dalam diskusi panel yang tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya akan mengupas tuntas kesiapan kelurahan untuk tetap bisa mengembangkan Bunkal di era kemandirian desa melalui pemberdayaan KDRP seperti apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia beliau Bapak Prabowo Subianto bahwasanya untuk membangun 70.000 koperasi desa merah putih sebagai langkah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan nasional dan juga penguatan ekonomi kerakyatan. Boleh sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya terlebih dahulu. Luar biasa ya. Dan tentunya masih bersama saya Penny Sulistiawati selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya saya akan memandu jalannya sesi diskusi. Dan tentunya Bapak Ibu saya juga tidak sendiri. Saya kalau di sini kalau sendiri saya grogi, jadi saya mau mengajak rekan-rekan apapun Bapak Ibu nanti para narasumber yang tentunya sudah sangat pas sekali dengan bidangnya masing-masing. Langsung saja, tak usah berlama-lama. Yang pertama akan kita panggilkan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Bapak Adrian Murianto SHMA. Monggo silakan Bapak, kita boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau, Bapak Boy. Oke, untuk yang selanjutnya boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dari Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman, beliau Ibu Asih Kushartati STPMT. Boleh kita beri tepuk tangan untuk beliau? Gimana kabarnya Ibu, sehat? Bahagia Ibu? Luar biasa. Baik, untuk yang selanjutnya ini pemateri ataupun narasumber kita tak kalah luar biasa. Ini dari Lurah Kelurahan Sambirejo, beliau Bapak Wahyu Nugroho SE. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau Bapak Wahyu Nugroho SE. Monggo silakan Bapak, bisa sebelah sini ngapunten. Dan untuk narasumber kita yang terakhir ini dari Ketua Forkom Bunkal, beliau Bapak Raden Agus Holik SEMM. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Agus. Monggo silakan Bapak. Baik Bapak Ibu, telah hadir tentunya keempat narasumber kita yang luar biasa yang tentunya sangat kompeten dari berbagai perspektif kebijakan, kemudian juga pelaksanaan, pembinaan maupun dari praktek lapangan. Nah ini nanti sebelum nanti kita akan mulai diskusi pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu dari perspektif masing-masing nih. Oke, untuk yang pertama mungkin mari kita dengarkan untuk dukungan kebijakan dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dari Dinas PMK Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membawa Bunkal di era KDMP ini seperti apa Bapak? Monggo silakan Bapak
Boy, monggo silakan. Apakah menjadi tantangan atau peluang? Ini yang kemudian itu nggak perlu dijawab juga. Pak Lurah nih Pak, mungkin apa ya, bagaimana sih kira-kira kesiapan kelurahan dalam kolaborasi antara Bungkal dan juga KDMP? Monggo silakan Pak Wahyu. Ini soal bisnis ya Bu ya, memang hari ini, di era hari ini, itu kayaknya kita kembali lagi ke kebutuhan pokok ya Bu ya. Jadi mungkin kalau dulu memang kita lihat di Malioboro tuh yang jualan baju itu sangat melimpah sekali. Nah hari ini itu kembali lagi, apa yang kira-kira dibutuhkan gitu di Malioboro, dan ternyata memang apa namanya makanan, entah itu bentuknya dalam oleh-oleh ataupun dalam bentuk hidangan ya Bu ya, itu memang sangat dicari era hari ini. Dan mungkin kalau kita kaitkan juga dengan adanya tadi KDMP dan juga BUMDes tadi, tentunya itu yang akan kita pikirkan kembali, apa saja yang akan dijual di sana, lalu kemudian kolaborasinya seperti apa, nanti juga akan kembali ke sana. Baik. Oke, baik. Untuk itu selanjutnya, baik. Oke, kita akan melanjutkan ke diskusi selanjutnya. Tapi sebelum itu, izin kita juga tentunya akan memanggil yang luar biasa yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Beliau Bapak Dr. Andes Agung Atmawanto MT, yang tentunya akan menemani selaku PLT Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman. Monggo silakan Bapak untuk bisa hadir. Boleh Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang meriah. Beliau Bapak Dr. Andes Agung Atmawanto MT. Monggo silakan Bapak untuk bisa hadir. Oke, menemani kita bersama. Ya, dekat sama saya Pak ya. Pak Agung, terima kasih banyak kehadirannya Bapak Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama menemani keempat narasumber kita yang luar biasa. Baik, izin Bapak Ibu kita lanjutkan kembali ya diskusi kita. Baik, untuk yang selanjutnya tadi kita sudah cukup panas ya dengan pertanyaan-pertanyaan pembuka. Kira-kira kebijakannya seperti apa nih Pak Boy dari Dinas PMK atas, mohon maaf ya Pak Ibu, ketimpangan perlakuan dalam tanda kutip di sini antara Bungkal dan juga tentunya KDMP sendiri. Nah, karena memang kita tahu kalau semua kita ngomongin Bungkal itu kan lebih sifatnya mandiri ya Pak ya. Kemudian kalau kita berbicara soal KDMP, ini sepertinya sudah difasilitasi oleh pusat nih Pak. Jadi mungkin itu yang sedang ada di hati kita masing-masing dan menjadi pertanyaan nih Pak. Monggo silakan Pak Boy. Terima kasih Pak Boy, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Pak Boy? Iya, tentunya Bungkal dan KDMP ini bisa duet maut dan juga tadi sudah disampaikan juga. Duet maut ya. Biar makin melek ya Pak ya. Jadi bahasanya harusnya asik-asik ya. Dan juga tentunya Pak, duet maut tadi tentunya harapannya karena sudah ada pasal ya, tentunya menyampaikan di situ bahwasanya Bungkal ini bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi. Rasanya ini memang sangat menarik nanti ke depannya. Kita bisa saling berkolaborasi, bisa bersinergi bersama tentunya dengan adanya tadi MOU seperti apa antara keduanya, kedua anak ini ya kan, yang nanti tentunya akan dirawat oleh lurah-lurah ya, dan juga tentunya bagaimana marketnya supaya tidak tabrakan gitu. Nah, juga skema yang tadi Bapak aku sampaikan, yang pertama adalah bagaimana pembagian peran berdasarkan keunggulan ya Pak ya. Nanti untuk skemanya jadi ada pembagian sektor. Kira-kira nih dari Bungkal nih pengen sektor yang mana, kemudian dari KDMP pengen sektor yang mana gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah kolaborasi praktis, di mana di sini mungkin kalau sama Bungkal ingin bisnis telur, berarti nanti dari KDMP bisa membantu permodalan gitu ya Ibu ya. Kemudian selanjutnya tadi juga skema yang terakhir yaitu adalah skema merek kolektif pengelolaan bersama. Jadi dicontohkan keduanya Bungkal dan juga KDMP memiliki satu usaha bersama yang tentunya ini juga akan dipakai untuk bersama-sama juga, daripada nanti kita pakainya untuk produk-produk swasta ataupun dari luar. Kenapa kalau tidak bisa kita optimalkan gitu ya Pak ya, dari Bungkal dan juga dari KDMP. Luar biasa sekali Pak ya, idenya sangat luar biasa. Oke. Iya, ini langsung duet maut. Nah, mungkin ini kan tadi udah ngobrolin soal kolaborasi, kemudian soal bagaimana pengelolaan. Mungkin rasanya ini yang akan menanggapi mungkin dari Ibu Asih. Monggo Ibu Asih. Biar pas sekali ya, monggo silakan Ibu Asih. Bu, menarik sekali ya, karena kalau Ibu membahas soal IOU
konsentrasi untuk membuat pelatihan seperti itu, entah itu dari outbound, entah dari IO, nanti akan membentuk IO baru di wilayah masing-masing ya. Tentunya itu sangat bermanfaat entah secara outputnya maupun nanti dari dalamnya juga ya Bu ya. Luar biasa, boleh dong kita beri tepuk tangan untuk Ibu Asi. Wow, semakin panas juga ya. Dan tadi juga menarik sekali Bapak Ibu untuk generasi Gen Z gitu ya, masih muda-muda mungkin masih sering lihat TikTok, ini mungkin tahu namanya tren hari ini yang tadi Bu Asi sampaikan. Mungkin juga Bu Asi juga ya, nggak cuma Gen Z juga, yang mana kita bisa usaha dengan kita punya sebuah tren baru yang kita bentuk dengan keluarga ini mempunyai ayam-ayam petelur tadi ya Bu ya. Itu kan jadi sebuah usaha yang menarik karena itu tidak hanya ngobrolin soal kebutuhan, tapi tetap emosional ya Bu ya, tetap seorang yang senang sekali loh pagi-pagi sudah dapat telurnya gitu ya Bu ya. Itu usaha yang luar biasa menarik sekali. Oke, nah mungkin untuk yang selanjutnya kita akan balik nih ke lurah dari Kelurahan Sambirejo, beliau dari Pak Wahyu nih Pak Wahyu. Ini kan Pak Wahyu ini memang kelurahannya mempunyai bungkal yang luar biasa majunya, alhamdulillahnya ya. Nah kira-kira nih boleh nggak sih Pak diceritain sedikit kira-kira apa saja usaha yang sudah dijalankan dan kira-kira nih sejauh mana kontribusinya terhadap pendapatan asli kelurahan? Monggo silakan Pak Wahyu. Ada itu pun kesiapan SDM-nya itu masih Pak ya, masih kurang ya Pak ya. Sehingga kami berharap nanti dari pemerintah itu bisa. Baik, tadi Bapak Iskandar ya dari Bungkal Wedo Semboto Bapak ya, betul ya. Pertanyaannya tadi bagaimana nanti akan ada kebijakan nih Bapak Ibu untuk bisa mencari permodalan yang lunak untuk Bungkal. Mungkin siapa yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar tentunya dan juga tentunya Pak Santo tadi yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami sehingga tentunya diskusi kita jadi semakin hidup juga ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, karena kita juga sudah sebentar lagi kurang lebih 30 menit lagi sudah menunjukkan pukul 12.00. Mungkin untuk terakhir kali ini Bapak Ibu ada closing statement dari masing-masing. Mungkin monggo dari monggo silakan mungkin dari Bapak Agung terlebih dahulu. Oke, sampun Bapak. Mungkin dari Bapak Agung silakan sebagai PLT Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman. Silakan Bapak. Boleh silakan dulu Bapak. Oh, baik. Terima kasih banyak narasumber kita yang luar biasa. Kalau semua saya bisa menyimpulkan, kesimpulannya memang dari Bungkal ini sebagai badan usaha milik kelurahan ini memang mempunyai peran yang strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal, terutama ketika dihadapkan dengan kehadiran KDMP. Nah, sebagai tentunya model penguatan ekonomi berbasis kolektif. Nah, keduanya ini tentunya bukan untuk saling menggantikan Bapak Ibu semuanya, tetapi untuk saling melengkapi dan juga tentunya mengelola potensi desa secara lebih optimal. Namun tentunya kesiapan dari kelurahan ini memang masih menjadi tantangan utama. Tadi kita sudah berbicara juga, ada beberapa pertanyaan juga baik dari sisi mungkin kapasitas SDM-nya, kemudian modalnya, kemudian tata kelola kelembagaan, maupun mungkin pemahaman terhadap peran masing-masing antara Bungkal dan juga KDMP. Tentunya tanpa kejelasan fungsi dan juga pengelolaan yang profesional, berpotensi nanti terjadinya tumpang tindih atau mungkin tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, tentunya di sini dibutuhkan peran penguatan manajemen serta tentunya peningkatan literasi kelembagaan bagi pengelola dan juga masyarakat. Sinergi tentu antara Bungkal dan juga KDMP memang harus dibangun dengan prinsip kolaborasi, kemudian tentunya bukan tentang kompetisi Bapak Ibu semuanya, tapi tentunya dengan kolaborasi tadi agar mampu menciptakan sistem ekonomi desa yang kuat dan juga tentunya berkelanjutan. Dengan demikian, kelurahan pada dasarnya memiliki peluang besar untuk siap, asalkan didukung dengan komitmen pengelolaan yang profesional serta keterlibatan aktif masyarakat pada setiap prosesnya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa, karena terima kasih banyak Pak Boy sudah hadir, sudah meluangkan waktu, dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asi, terima kasih tentunya sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman. Terima kasih Ibu sudah hadir, sudah meluangkan waktu di sela kesibukan yang mungkin semakin sibuk ya Bu ya sekarang ya.
Bapak selaku Ketua Forkom Bungkal yang tadi juga sudah memberikan ide-ide skema-skema yang luar biasa yang mungkin nanti bisa diolah kembali oleh Dinas Koperasi dan juga tentunya dari dinas-dinas terkait juga. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih, sebuah penghormatan, kebahagiaan juga sudah ditemani dengan Bapak Agus Armawanto. Terima kasih banyak Bapak selaku PLT Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang tentunya sudah hadir juga, ikut berdiskusi, ikut mendengarkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya tentunya dengan tema kita kupas tuntas Bungkal di era KDMP. Siapkah kelurahan tadi cukup sudah menjawab ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau memang ada diskusi selanjutnya monggo nanti kita persilakan. Terima kasih banyak. Untuk menutup talk show pada kesempatan siang kali ini saya ada pantun. Boleh saya berdiri biar kelihatan ya, biar tambah semangat walaupun mungkin siang-siang kayaknya makin ngantuk ya Bapak Ibu ya. Oke, saya tutup mungkin sebuah pantun. Bapak Ibu boleh dibantu dengan sayanya, boleh ya. Baik, pergi ke pasar membeli ketan, tak lupa singgah membeli peta.